Ekonomi kreatif kita sekarang. Maraknya narasi tentang pengembangan dan perkembangan industri kreatif, seni budaya, pendidikan, pariwisata, dan literasi dari hulu hingga hilir Nusantara sangat nyaring terdengar beberapa tahun belakangan. Sudah ada di Kita ini asetnya banyak, Sumatera Barat dengan strategi pembangunan pariwisata melalui desa wisata. Keberhasilan sana-sini kerap dikumandangkan dan dimunculkan di layar kaca, beserta semua variasi media. Lantas, apa benar sudah demikian kenyataannya? The mission of the Garuda. Lama sudah sejak dulu bertujuan dan pembelinya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bayarannya. Puasa Dojoba 1 untuk mempertahankan dengan mereka dan sampai bulan-bulan itu menginjak-injak banyak harago dari bangsa kita. Di tepi barat Sumatera, kesemberautan polemik ekosistem industri kreatif, seni budaya, pendidikan, dan literasi tidak hanya dikumandangkan di masing-masing lumbung dan sektor komunal saja. Substansi tersebut juga acap kali menjadi pembicaraan di ruang birokrat dan legislatif. Ya, acap kali kentara halusinasinya. Memang hal ini kerap terjadi di mana saja. Namun faktanya sangat ironis di Padang, Sumatera Barat. Yang sudah menjadi rahasia umum di sini adalah ketidakterbacaan geliat para praktisi di skala nasional, apalagi di internasional. Celakanya bahkan lokal. Terbukti dari celetukan di Sumbar emang ada ini, atau wah ada begini ya di Sumbar. Ya seringkali hanya sekedar statement keterkejutan belaka. Formalitas saja. Jika kenyataan itu ditelaah, maka akan terkuak hal-hal sebagai berikut. Segelintir kelompok yang ngacap kali halu dan latah akan narasi perkembangan yang berlandaskan titah pusat lah, data bodong lah, sementara mereka hampir tidak mengetahui geliat yang ada di Padang atau di Sumatera Barat. Celakanya lagi, orang-orang yang memegang peranan penting dalam kebijakan hingga prakteknya, belum lagi di tiap-tiap lumbung atau lokus yang kurang bersinergi dikarenakan sentimen, drama, sikap-sikap benalu, serta mementingkan orientasi kelompok, ya sama saja. Acap kali juga tidak mengetahui perkembangan selain lingkarannya saja. Kemudian lagi kualitas sosialisasi program, apakah itu bertajuk bimbingan teknis dan lain sebagainya. Nah, sinergitas antar setiap elemen, sikut kanan, sikut kiri, personal atau komunal atau instansi yang harusnya menjembatani dan mengadvokasi seringkali tidak objektif dan qualified. Pertarungan antara tua muda, korporat non-korporat, modern, fundamentalis, konvensional, perihal distribusi dana yang pekat, berbau kepentingan politis suatu kelompok tertentu, apakah itu berupa program eksekutif, legislatif, swasta, dan lain sebagainya. Menilik penelaahan tersebut, tentunya timbul lagi pertanyaan, apakah memang praktisi dari berbagai sektor tersebut yang tidak siap atau qualified? Atau mungkin faktor sosiokultural yang membuat ekosistem ini rapuh?
yang kemudian menghambat perkembangan praktisi-praktisi yang qualified. Faktanya, bahkan di detik ini, para penerobos yang tidak hanya sekedar berdarah Minang, namun juga lahir, tumbuh besar, dan berproses di tanah keramat ini, sudah menorehkan jejaknya, baik di skala nasional maupun internasional. Sebut saja orang-orang seperti Pras Teguh, Boy Chandra, Katris MF, Absar Lebe, Taufik Adam, kelompok seni rupa jendela, dan masih banyak lagi. Bukan rahasia lagi memang, tanah keramat Minangkabau adalah tempat lahirnya para pemikir, penggerak, dan bapak pendiri bangsa. Mulai dari Al Minangkabawi, Tan Malaka, Syahrir, Yamin, Hatta, Agus Salim, Hamka, dan masih banyak lagi tentunya. Bahkan di sejarah film, musik, dan literasi pun, Minangkabau mempunyai nama-nama seperti Usmar Ismail, Oslan Hussein, Marah Rusli, Aa Nafis, dan masih banyak lagi. Dari pemaparan nama-nama lintas generasi tersebut, agaknya menarik kalau dilihat bahwa 90% dari para pendahulu rata-rata meninggalnya di luar Sumatera Barat. Bahkan nama-nama generasi yang saat ini sedang bertarung di arus deras ekosistem tersebut dengan membawa panji-panji Sumatera Barat pun kebanyakan bermukim dan bertarung di luar daerahnya. Lantas, narasi kota kreatif atau generasi emas dalam konteks apa yang dibicarakan di Sumatera Barat belakangan ini? Tidak paham dengan alat dia dan semuanya kami dari Berdasarkan kesemrawutan tersebut, GASP, sebuah gerakan audiovisual berbasis aktivisme yang menelaah fenomena sosial sejak 2019, menginisiasi Ruang Sarga di 18 Agustus 2022. Bukan hanya sebagai ruang temu dan wadah, namun juga untuk mengarsipkan, memetakan, mensinergikan, serta mengakselerasikan ekosistem ini ke arah yang lebih masuk di akal. Alhasil, kurang lebih ratusan manifestasi yang disertai pengarsipan tersebut telah membuktikan sinergi dengan berbagai praktisi, komunal, dan lintas sektor, bukan hanya di Padang Sumatera Barat saja, namun juga dalam skala nasional dan internasional. langit berskom. Hi, I'm Lisa. Halo kawan-kawan, my name is Jenny. Assalamualaikum. Halo teman-teman, saya Boy Chandra. Hello everyone, my name is Francesca. Hai, saya Gilang Ramadan. Hai, aku Vina Philip. Halo, saya Pras Teguh. We had a great time there, had lots of good conversations with very interesting people. Last year, I was in West Sumatra and I took place in a very beautiful project called Cross-Cultural Understanding. Saya rasa dengan adanya Ruang Sarga ini akan lebih terjaga lagi kesenian-kesenian, kebudayaan yang ada terutama di Minang. Sukses untuk Ruang Sarga, untuk film dokumenternya yang
berisikan pengasipan gerakan komunitas di Sumbar. I had the privilege of collaborating with Ruang Sarga. My name is Yara Lee, and I have even given Nicolas an award, the Creative Activism Award from our Cultures of Resistance. And my team and I, we are fans of what you guys are doing in Indonesia. Ruang Sarga is not the typical collective. They do all sorts of pushing boundaries, music videos, short films, and even hosting activist film screenings like our films. And what I love about them is that they're all about action. They organize events, activities, and they hit hard, raising awareness and sparking conversations about social justice. I had the opportunity to participate in some of Ruang Sarga's projects. And it was a wonderful experience also because I got to know many of the people that work there, and I had also very interesting talks with them. So I initially took part in a cultural exchange focused on traditional Italian cuisine, so in culinary traditions and also the differences with in the Indonesian cuisine. I later worked alongside an exceptional and very energetic English teacher, and I discovered there a wonderful reality and a culture very fascinating as that of Minangkabau. Sarga dalam beberapa tahun belakang telah konsisten untuk mendukung tumbuhnya iklim kesenian di Sumatera Barat, terutama di Kota Padang, menjadi ruang tempat diskusi yang asik, ruang berkesenian yang menyenangkan. Semoga terus menjadi lebih besar dan menjadi lebih yang berisikan pengarsipan gerakan komunitas di Sumbar terus dan semoga bisa diterima oleh masyarakat, terutama masyarakat Sumatera Barat. Yeah, for the future, I wish Ruang Sarga that it can reach and connect as many people as possible, and yeah, because I think it's a great place to be creative and just be yourself. Sukses terus dan semoga bisa diterima oleh masyarakat, terutama masyarakat Sumatera Barat. Sarga ini akan selalu kreatif demi memajukan kebudayaan Indonesia yang sebegitu banyaknya di seluruh Nusantara. These projects are making a really positive impact on the community. They are really useful for children, but also for teenagers and adults. Berdasarkan perjalanan Ruang Sarga selama 24 bulan ini, agaknya dapat dikatakan bahwa kebanyakan kreator, praktisi, dan komunal yang berbasis di Sumatera Barat sudah mempunyai kapabilitas untuk bertarung di kancah nasional, bahkan internasional. Fenomena tersebut juga memperlihatkan bahwa sinergitas dan perwujudan gerakan sudah terbangun antara lintas disiplin beserta beberapa sektor. Namun, celah untuk meningkatkan keterpaparan akan informasi, sinergi terhadap sektor-sektor lain beserta amplifikasinya masih terbuka lebar. Agaknya narasi tentang perkembangan, pengembangan, dan akselerasi industri kreatif, seni budaya, literasi, aktivisme, dan pariwisata memang mempunyai wujud nyata di Sumatera Barat. Baik dalam konteks ketersebaran yang merata dan amplifikasinya baik di skala nasional bahkan internasional. Dengan demikian, lintasan peristiwa yang dirangkum selama 24 bulan ini oleh GASP dan Ruang Sarga diharapkan dapat menjadi marka untuk berjalan ke manifestasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Orang kita banyak yang munafik. Kalau dihitung persentase, ya yang munafik itu yang banyak. Satu hal yang pasti, dalam waktu 2 tahun, Sarga yang diinisiasi oleh GASP berhasil menjadi titik simpul industri kreatif dan seni budaya yang kemudian mengakselerasikan perkembangan ekosistem tersebut ke arah yang lebih baik dan relevan dengan kemajuan zaman.